Hari ini kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Morning, everyone. Okay, so how are you today? Apa kabar kalian semua hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke, jangan lupa ya. Apakah di sini sudah sarapan? Have you breakfast? Sudah sarapan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Baik, siap, bagus ya. Jadi sebelum kita belajar, kalau sudah sarapan, nanti semakin segar deh belajarnya ya, dan bisa refresh. Oke, before we start, Miss Fatima will share the screen first ya. Miss Fatima akan share screen-nya sebentar. Oke, sebentar ya. Oke. So, oh yeah, wait a minute. I thought that there are no students. Some of students they are not here ya, so that's why I will check the attendance list. Miss Fatima akan absen dulu ya. Oke, Baik, Miss. sekarang ya, wait a minute ya. Oke, Miss Fatima absen dulu. Setelah itu kita berdoa ya. Oke. Desi di sini Desi. Present, Miss. Oke, Devi. Hadir, Devi di Miss. sini. Oke. Eva di sini Eva. Saya, Miss. Oh iya, Eva. Indria. Indria di sini Indria. Oke, Miss. Oke. Halimah. Halimah di sini Halimah. Oh, sepertinya Halimah belum hadir. Oh, baik. Zatrina, Rina. Rina di mana ya, Rina? Rina juga belum hadir rupanya. Musalamah, ada Musalamah di sini? Hadir. Oke. Bu Siti Aisyah? Present, Miss. Okay, thank you so much. Okay, thank you. So today, before we start, we are going to pray, and I will pick one person to lead the prayer. Dia, please lead the prayer, Dia. Oke, baik teman-teman, sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Thank you, Dia, for leading the prayer. Terima kasih, Dia. Okay, because of some students that going abroad, so that's why Miss Fatima will speak in bahasa and English too, ya. Jadi nanti teman-teman di sini tidak usah bingung, ya. Nanti Miss Fatima akan juga menggunakan bahasa Indonesia seperti itu, ya. Kalau ada yang bingung, bisa langsung ditanyakan ke Miss Fatima. Oh iya, di sini sudah ada Halimah. Halo Halimah. Iya, baik. Okay, so we continue to our lesson today. Yeah, wait a minute, Miss Fatima will share the screen first. Okay, this one, yeah. Okay, so today we are going to learn about the inclined plane. Kita hari ini akan belajar tentang bidang miring. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang pesawat sederhana juga ya. So before this, we have been discussed about the simple machine and there are about the lever. Oke, Miss Fatima mau tanya dulu nih ya. Untuk yang pertemuan sebelumnya, kita belajar jenis pesawat sederhana apa ya? Desi, kita belajar pesawat sederhana apa ya sebelumnya? Pengungkit, Miss. Oh iya, betul, pengungkit. Nah, sekarang kita belajar tentang bidang miring ya. Setelah kita selesai belajar tentang pengungkit, hari ini kita belajar tentang bidang miring. Bidang miring juga merupakan salah satu dari pesawat sederhana. One of the kind, one of the types of the simple machines ya. And it is called as an inclined plane. Itu namanya adalah bidang miring. Oke.
So, the next question nih, what is the benefit of inclined plane? Atau apa sih kegunaan dari bidang miring ini? Nah, coba musalamah. Kira-kira kalau kita punya bidang miring, manfaatnya apa ya musalamah? Biasanya membantu orang-orang untuk menyelesaikan pekerjaannya, Miss. Jadi meringankan gitu. Oh iya, terima kasih Musalama. Betul sekali ya. Jadi orang-orang bisa dimudahkan pekerjaannya ya. Nah, pekerjaan yang seperti apa sih yang dimudahkan? Coba Siti, kira-kira pekerjaan apa ya Siti yang dimudahkan dengan bidang miring? Karena mengangkat beban yang berat, Miss. Oh iya, betul sekali ya. So I thought that you have been understand ya regarding to what is the benefit of inclined plane. Good job ya. Okay, so we next to our learning objective ya. So there are three main of our objectives. The first one is able to describe the relation between force and the length of the inclined plane. So we are going to know ya the hubungan dari gaya pada benda ini atau beban dengan panjang lintasannya bidang miring. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian yang kedua, able to identify the examples of inclined plane in daily life. Kita akan mengidentifikasi nih tadi ya seperti pertanyaan Miss Fatimah, apa saja sih contohnya dari pesawat sederhana di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah able to analyze between the length and the height of the inclined plane to find mechanical advantage. Jadi setelah kita tahu variasi dari panjang lintasan, kemudian tinggi dari bidang miring tersebut, kita akan menghitung yang namanya keuntungan mekanis ya. Nah, nanti kita akan belajar 3 hal tersebut hari ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, this is the learning goals for you ya, the learning benefit. Students are able to analyze the relation between length ya, panjang lintasan, kemudian tinggi dari bidang miring tersebut ya, through the calculation of mechanical advantage, melalui perhitungan dari keuntungan mekanis seperti itu ya. Okay, there are also 3 rubric komponen penilaiannya apa saja nanti ya. The first one is theory, pengetahuan. The first one is it's supposed to be sikap ya, it's supposed to be sikap, and the second one is a knowledge theory, pengetahuan and the third one, the last one is practical skill atau keterampilannya ya. Jadi kalian you have to pay attention to the 3 rubric komponen ya. The first one is sikap, the second one is pengetahuan, the third one is keterampilan ya. Okay, maybe any questions until here? Something that you have to know about the rubric komponen? Ada yang mau ditanyakan? No, Miss. No, Miss. Okay, so we continue ya. Alright, so this is the motivation that you have to watch ya. Okay, wait a minute. I thought okay, sebentar ya, Miss Fatimah coba stop sharing karena Miss Fatimah belum share sound sepertinya ya. Tunggu sebentar ya. Oke. Oke, silahkan dilihat untuk videonya ya. Apakah suaranya terdengar jelas, anak-anak? Ada suaranya, Miss. Apakah terdengar jelas suaranya? Not yet, Miss. Not yet. Oh, okay, wait a minute ya. Oh, that one. Okay, here. Is the sounds clear? Apakah suaranya terdengar? Tidak juga? Masih tidak terdengar, Miss. Oke, baik. Miss Fatima stop share dulu ya. Oke, wait a minute ya. It's a little bit technical issue ya. Sedikit permasalahan ya. Sebentar ya. Oke, wait a minute. Oke, tunggu sebentar ya. Oke.
Okay, wait a minute. Oke, Oke, tunggu sebentar ya. I try to find the source of the video regarding to the problems. Ya. Wait a minute. Oh, this one. All right. Okay, I will share the original video ya. Wait a minute. Oh, that one. I hope it will be clear to you ya. Okay, this one. Wait a minute. I will share the video ya. Is that clear to? Is the sound clear? Mechanical advantage Ah, of inclined is plane. that clear ya? Yes, Alright. In our ma'am. earlier Sudah, session, ma'am. we have learned about inclined plane. Now, let's learn about its mechanical advantage. We have already learned that inclined plane reduces the force to move an object to a height by increasing the distance to travel with an angle. The ratio of the length of the inclined plane to the height of the inclined plane is called as mechanical advantage of inclined plane. Therefore, mechanical advantage is equal to length of the inclined plane by height of the inclined plane. The longer the length of the inclined, the greater its mechanical advantage. If the length of the incline is longer, the less effort of force needed to move the object along the inclined plane. All right. Okay, so that Longer, is the less the effort. problems that you have to identify ya. Jadi kalian harus bisa nih menemukan rumusan masalahnya apa nih dari video yang sudah Miss Fatima tampilkan ini ya. Nah, di sini kalian bisa lihat kan ada dua jenis ya bidang miring yang berbeda panjangnya. Yang satu panjang kemudian tingginya hanya seperti ini ya. Dan yang di sebelah kiri Miss Fatima ini ya, dan ini lebih tinggi ya, kemudian juga lebih pendek lintasan bidang miringnya. Nah, kalian harus bisa merumuskan masalah dari kedua hal tersebut ya. Nah, oke, Miss Fatima coba mau review sedikit deh, kan sudah Miss Fatima tunjukkan ya videonya. Sekarang coba Miss Fatima mau Desi kira-kira dari video ini Desi menyimpulkannya bagaimana ya? Berarti lebih untung yang sebelah kanan ya, Miss ya? Iya, betul, Desi. Nah, kira-kira masalah yang kita hadapi di antara kedua ini bagaimana ya, Desi? Masalahnya untuk memindahkan beban itu ya, Miss ya, menggunakan Iya. bidang miring yang mana yang lebih baik ya, Miss ya? Betul sekali, menggunakan bidang miring yang mana yang lebih baik. Oke, nah itu salah satu contohnya dari Desi ya. Nah, nanti anak-anak harus bisa menentukan rumusan masalahnya dengan kelompoknya. Ya, sebentar Miss Fatima share screen lagi tentang problems-nya ya. Oke. Seperti ini ya. So later I will divide you into the group work. Jadi Miss Fatima akan bagikan kalian menjadi tiga grup ya, 3 grup dan kalian harus bisa merumuskan masalah. At least ada 2 masalah yang kalian bisa tuliskan ya rumusan masalahnya apa seperti itu ya. Kemudian nah di sini yang tadi Miss Fatima bilang group work ya. Nah di sini Miss Fatima bagi menjadi 3 grup. Yang pertama ada Desi, Dia, Alpin. Yang kedua Jatrina, Indria Mahri. Yang ketiga Eva Halimah Devi. Ya, nanti kalian bisa bekerja sama ya untuk
menentukan keuntungan mekanis dari eksperimen yang akan Miss Fatima bagikan ya. Oke, nah di sini ada worksheet yang akan Miss Fatima berikan atau LKPD ya. Nah, nanti kalian bisa baca instruksinya secara hati-hati ya. Jadi dibaca, kemudian bisa follow directions-nya. Oke, Miss Fatima akan coba share LKPD-nya ya. Miss Fatima coba akan tunjukkan LKPD-nya yang harus kalian lakukan. Oh, wait a minute. Oke, jadi ini LKPD yang nantinya kalian bisa lakukan ya saat eksperimen. Nah, nanti sudah ada kit seperti ini, dan kit seperti ini ada 3 set ya. Tadi kan ada 3 kelompok, Miss Fatima akan bagikan kit ini satu kelompok, satu kit ya. Jadi nanti kalian bisa variasikan panjang, lintasan, kemudian variasikan ketinggian juga. Ketinggian dari kit ini. Nah, Nah, kemudian ini adalah pengantarnya. Nah, kalian nanti diminta untuk mengukur dulu bebannya di sini berapa. Tapi di sini sudah ada ininya sih, sudah ada catatannya berapa gramnya. Jadi nanti kalian bisa kalkulasi, ditambahkan saja bebannya seperti itu ya. Nah, di sini ada instruction-nya, kemudian panjangnya berapa ya, ketinggiannya sudah ditentukan di sana, dan kalian bisa menghitung mechanical advantage-nya tadi ya. Kemudian, nah setelah kalian sudah selesai ya menentukan kit ini berapa keuntungan mekanisnya. Nah sekarang nanti setelah itu kita akan keluar bersama, kita akan mengobservasi tangga yang ada di sekolah kita di antara tangga lantai 1, 2, dan 3. Dari ketiga lantai ini, mana lantai yang paling efisien digunakan sebagai bidang miring untuk mengangkat beban ya. Beban apapun lah, benda apapun yang bisa diangkat secara efisien seperti itu. Nanti kita pilih ya di akhir eksperimen seperti itu. Ya, nanti kalian di sini harus mengetahui body weight kalian berapa ya. Jadi berapa body weight kalian, atau nanti kalau yang diukur adalah benda itu yang akan diangkat, berarti benda itu yang diukur. Tapi sekarang karena kita bawa diri kita sendiri, jadi kita mengukur body weight kita ya, berat badan kita. Kemudian diagonal distance dari tangganya ya, diagonal distance-nya, kemudian tinggi dari tangga tersebut ya. Nanti kita akan hitung bersama-sama. Kemudian di sini Miss Fatima sudah juga tuliskan rumusnya ya, tuliskan rumusnya, apa saja rumusnya. Dan ini salah satunya yang akan kalian tulis. Kemudian kalian bisa tuliskan conclusion-nya, kesimpulan, dan kemudian gagasan kalian, ide kalian. Oh, kira-kira di eksperimen ini apa ya idenya atau gagasan yang harus ditulis untuk eksperimen ini ya, tambahan-tambahan atau ide-ide gitu ya, seperti itu. Jadi silahkan dikerjakan. Miss Fatima beri waktu ya, silahkan dikerjakan sesuai dengan kelompoknya. Setelah itu kita presentasi ya. Oke, baik, silahkan dikerjakan. Oke, sudah selesai semuanya? Have you done? Sudah selesai? Kelompok Udah, 1 Miss. ini, oh dah. Oh oke, sip. Oke, now it's time to present your result ya. Oke, sekarang kita present nih results-nya. Miss Fatima mau tahu results dari sebentar. Oh, kelompoknya Desi. Desi, silahkan present your result, Desi. Oke, Miss. Start dari mana, Miss? Start dari table yang pertama, Desi. Yang instruction, Miss. Yes, instruction, Desi. Oke. Di sini kelompok 1 dapatnya weight of the box lifted straight up-nya 5 Newton. Kemudian PI-nya 5 kali 0,2 jadi hasilnya 1 Joule, Miss. Oke. Terus selanjutnya, Miss. Iya, selanjutnya. Tabel selanjutnya yang length of the ramp in centimeters-nya itu dapatnya 10 cm, Miss. Kan height of bar-nya udah diketahui ya, Miss ya? Iya, betul. 20 cm. Jadi mechanical advantage-nya atau keuntungan
dapatnya 0,5 Miss, 10/20. Oh, baik. That's good ya, it's correct. Oke, thank you Desi. Sekarang kita ke kelompoknya Dia. Hai Dia. Dia, can you please present your data? Bisa Dia presentasikan datanya? Oke, Miss. Sama yang tabel juga ya, Miss ya? Iya, betul Dia, tabel Oke. juga. Untuk tabel yang pertama, weight of the box-nya itu 5 Newton. Nah, untuk hasil PE of lifting-nya 1 Joule, Miss. Oke. Dan untuk tabel yang kedua, untuk panjang papannya itu 10 cm. Tadi kelompok 2 mengukurnya. Terus tinggi papannya udah diketahui 20 cm ya, Miss. Sehingga keuntungan mekanisnya itu panjang papan dibagi dengan tingginya. 10 dibagi 20 hasilnya 0,5, Miss. Oke, sip. Oke, the next kelompok ya. Indria. Yes, Miss. Indria, kamu presentasi yang selanjutnya, halaman Bagian selanjutnya bawahnya ya, Mem ya. Ya, Indria. Yes. Tabel yang bagian bawah sendiri yang tadi body weight tadi ya, Mem ya. Betul, Indria. Jadi body weight-nya di sini 55 dikali, jadi harusnya 550 Newton. Kemudian diagonal distance between the step-nya 70 cm dan tingginya height-nya itu 20 cm. Jadi kalau diukur mechanical advantage-nya 70/20 cm, 70/20 cm. Oke. Berotane barang. Alright. Nanti kok lek wis kanca di sana Ya, dipanggil di terima grup ayo kasih, masuk dia Dia. metu ini masuk. Terima kasih Dia dan Enak, terima piye, kasih Bi? juga Desi untuk presentasinya. Nah, dari presentasi itu kita punya dua data ya. Jadi yang pertama kita menggunakan data kit, yang kedua kita menggunakan data tangga yang di sekolah ya, mengukur body weight sekalian ya. Jadi itu berbeda kan ya, keuntungan mekanisnya. Seperti itu. Nah, conclusion-nya, sekarang kita ke conclusion. Silakan, Musalama, conclusion-nya. Ya, Miss. Ya. Untuk semakin panjang bidang miring, semakin kecil usaha yang diperlukan untuk memindahkan suatu benda. Kemudian semakin panjang bidang miring, semakin besar pula keuntungan mekanisnya. Itu ya, Miss. Baik. Sip ya, Musalama. Jelas sekali ya. Semakin panjang maka semakin kecil ya gaya yang harus kita berikan ya. Oke, sip. Kemudian idenya nih, oh iya Bu Eva, sorry Eva, sorry Eva, kira-kira idenya apa nih Pak? Yeah, we made it the work done calculation also in this experiment, Miss. Oh iya, betul ya. Kita juga bisa menambahkan menghitung usaha ya yang harus kita lakukan. Usaha yang sudah dilakukan, usaha yang telah dilakukan ya. Jadi kita bisa menghitung usaha. Oke, setelah ini Miss Fatima akan share screen lagi. Oke, sebentar ya. Oke. Nah, kita akan menuju ke kelas recap atau kesimpulan bersama ya. Jadi, seperti ini. Hari ini kita sudah belajar 2 poin ya. Yang pertama, the longer the length of the incline, the less effort. Tadi yang seperti Musalama bilang ya, the length semakin panjang, maka kita effortnya atau gaya yang kita berikan juga ya tidak terlalu banyak seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah the longer the length of the incline, the larger the mechanical advantage. Makanya keuntungan mekanisnya akan semakin besar seperti itu ya. Nah, setelah ini kalian akan ada homework ya. Kalian akan membuat poster, so you have to submit your poster in Google Classroom ya. Miss Fatima sudah assign nama-nama kalian di Google Classroom, silakan submit. Kemudian answer quizzes also ya in the Google Classroom. There are 5 questions for you ya. Jadi seperti ini questionsnya. Oke, nah this one. Nah, oke.
Oke, seperti ini ya questionsnya. Nanti di sini linknya sudah Miss Fatima berikan di Google Classroom. Silakan dilihat di physics assignment ya. Jadi number 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nanti silakan di submit seperti itu sebagai bahan evaluasi kita bersama. Oke, oke, ya, oke.